6 tahun lalu, aku datang ke sekolah ini dengan langkah kecil dan rasa takut. Dan hari ini, aku hadir di tempat yang sama dengan perasaan yang jauh lebih berat. Karena ternyata momen itu benar-benar datang secepat ini. Namaku Noval Dandi Aryanaka, dan ini adalah catatan akhir sekolahku. Setiap pagi, halaman sekolah ini selalu ramai. Suara teman-teman, suara langkah kaki. Dulu terasa biasa saja, tapi sekarang suasana itu mulai terasa berharga. Aku melihat teman-temanku, ada yang sibuk piket kelas, ada yang tertawa, ada yang bercanda, ada yang masih sibuk mengobrol. Dan aku sadar, mungkin sebentar lagi kami tidak akan sesering ini bersama. Sekolah ini sudah menjadi saksi begitu banyak cerita kami. Di tempat ini, kami belajar mengenal dunia, belajar tentang mimpi, belajar tentang perjuangan, belajar tentang kepedulian, dan belajar tentang arti persahabatan. Nilai-nilai moral, etika, dan agama selalu guru-guru tanamkan. Di sini, kami saling bertukar cerita pengalaman dari hal yang lucu, senang, sampai sedih. Setiap sudut sekolah menyimpan kenangan tersendiri. Inilah kelasku, tempat kami menuntut ilmu. Bu Yani adalah sosok ibu di kelas kami. Yang bagus, ingat ya, minggu ini minggu terakhir kamu belajar kelas. Minggu depan kamu udah ujian, setelah itu kamu hanya datang ke sekolah, persiapan buat masuk SMP, dan persiapan kamu untuk latihan pelepasan kelas 6. Bentar lagi kan? Mulai dari sekarang jangan berantem-berantem ya, yang akur-akur rambut kamu. Kami membiasakan sebelum memulai kegiatan belajar dengan berdoa. Di kelas ini, kami saling membantu saat ada pelajaran yang sulit. Belajar bersama, bercanda bersama, dan tumbuh bersama. Namun, pada saat ujian, kami tetap sportif dan kompetitif. Hal-hal kecil ini yang nantinya akan kami rindukan.
Terima kasih Bu untuk semua kesabaran yang mungkin belum sempat kami balas. Terima kasih karena selalu percaya bahwa kami bisa menjadi anak yang hebat. Dan maaf kalau selama ini kami sering membuat lelah. Mungkin suatu hari nanti kami akan lupa beberapa pelajaran. Tapi kami tidak akan lupa guru-guru yang pernah membimbing kami dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tahun ini, tahun pertama saya mengajar di kelas 6, yang kebetulan kelas ini pun anak-anaknya pernah saya ajarkan juga di kelas 4. Untuk tahun pertama saya di kelas 6, memang banyak sekali tantangan dan segala macam perjuangan yang saya dan juga anak-anak lakukan. Yang kebetulan tahun ini anak-anak ada menerima beberapa ujian, diantaranya ujian tes kemampuan akademik, terus ada ujian praktek dan ujian sekolah. Tahun ini adalah tahun pertama tes kemampuan akademik diadakan. Terus terang saya juga anak-anak merasa deg-degan karena tes kemampuan akademik ini baru pertama kali kita mengikuti yang menggunakan sistem komputer lah, atau menggunakan laptop, yang biasanya anak-anak yang lebih terbiasa dengan menggunakan handphone. Perjuangan sampai di tes kemampuan akademik, mengikuti kemampuan akademik ini hampir setiap berapa kali dalam seminggu kita mengadakan latihan-latihan supaya anak-anak terbiasa dengan segala soal-soal yang mungkin lebih beda, lebih literasi dan numerasinya itu lebih sulit lah gitu. Saya deg-degan terus terang, dan anak-anak juga saya lihat mereka juga agak takut juga. Tapi saya memotivasi, kita latihan setiap hari bahwa segala sesuatu ketika kita berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk anak-anak kelas 6A ini, anak-anak yang hebat. Kenapa dibilang hebat? Karena mereka melalui ujian sampai 3 kali ujian. TKA, ujian praktek, dan ujian sekolah. Mereka memahami bahwa mereka harus melewati itu semua. Dan mereka juga mudah untuk dinasehati, walaupun kita tidak memungkiri yang namanya anak ada saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tetapi saya orang yang percaya bahwa setiap anak itu bisa berubah, bahwa setiap anak itu mendengarkan, walaupun kadang kita bicara sampai 10 kali, 30 kali. Tapi ingatlah, ketika pembiasaan itu dilakukan, maka perubahan itu akan terjadi, dan saya percaya itu. Makanya ketika anak-anak itu akan mengikuti ujian TKA, saya yakin, saya memotivasi mereka bahwa kamu pasti bisa. Dan alhamdulillah terlewatilah TKA, lalu ujian praktek terlewati, dan nanti terakhir adalah ujian sekolah. Pesan saya, setelah mereka melewati semua ini, TKA, ujian praktek, dan ujian sekolah, dan mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka mendapatkan juga sekolah yang mereka inginkan setelah dari SD lalu ingin ke SMP. Ketika kalian nanti berada di sekolah yang berbeda, karena kalau di sekolah dasar itu kalian ketemu teman kalian itu mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 masih sama orang-orangnya,
paling hanya berbeda berapa orang. Tetapi ketika kalian sudah berbeda jenjang sekolah, memasuki sekolah yang lebih tinggi lagi, itu tidak hanya teman yang beda, semuanya akan berbeda. Pergaulan, guru, lingkungan, pesan ibu. Ketika kamu berada di situasi seperti itu, jadilah diri kamu sendiri. Tidak mudah terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Jika kamu merasa kamu tidak mampu menghadapi, kamu punya orang tua, terbukalah kepada orang tua kamu. Karena apapun yang terjadi, orang tua kamu itu lebih menyayangi dari siapapun. Atau juga mungkin dengan bapak ibu guru, supaya kamu tidak merasa sendiri. Dan ingatlah, kamu menjalani kehidupan ini itu untuk masa depan kamu yang lebih baik lagi. Jadi gunakanlah kesempatan, belajar dengan baik, pengalaman-pengalaman diambil yang baik-baik, yang tidak baik kamu singkirkan. Ibu percaya kalian bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang baik untuk kalian dan mana yang tidak baik untuk kalian. Semangat kalian belajar di jenjang yang selanjutnya. Semangat kalian jangan sampai habis atau merasa jadi tidak termotivasi. Kalian harus memotivasi diri sendiri. Ketika kalian sudah mulai lelah atau jenuh, kalian ingat, saya harus berusaha demi masa depan saya sendiri yang lebih baik. Itu pesannya. Terima kasih. Kalian sudah menjadi anak-anak ibu yang hebat. Terima kasih kalian sudah bersama ibu selama 1 tahun ini. Terima kasih kalian sudah mewarnai kehidupan ibu. Mohon maaf jika selama 1 tahun ini ibu mungkin ada hal-hal yang mungkin menasehati kalian agak lebih keras. Karena percayalah semua itu untuk kalian menjadi lebih baik. Selamat belajar, melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang selalu dari Bu Yani. Dari sekolah ini, kami bukan hanya belajar membaca dan berhitung, tapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Waktu ternyata berjalan sangat cepat. Tiba saatnya ujian akhir sekolah. Ujian terakhir kami sebagai siswa sekolah dasar. Dulu, wajah-wajah ini terasa asing bagiku. Tapi sekarang, sudah seperti keluarga sendiri. Aku percaya kenangan terbaik di sekolah bukan tentang nilai sempurna, tapi tentang tawa sederhana bersama teman-teman yang pernah hadir di hidup kita. Mungkin setelah ini kami akan berjalan ke arah yang berbeda. Masuk sekolah baru, mengajar mimpi baru, dan bertemu orang-orang baru. Tapi semoga kenangan tentang sekolah ini tidak pernah benar-benar hilang. Kami tersenyum di depan kamera, tapi di balik senyum itu ada hati yang diam-diam sedih. Karena kami tahu setelah hari ini
semuanya tidak akan sama lagi. Terima kasih untuk para bapak ibu guru, untuk semua kasih sayang, perhatian, dan ilmu yang telah engkau berikan, hingga kami berada di jenjang saat ini. Semoga segala kebaikanmu menjadi pahala dan ibadah. SDN Jati Bening Baru 5, tempat di mana aku pernah tumbuh, bermain, belajar, dan menemukan cerita terbaik masa kecilku. Selamat tinggal seragam putih merah. Selamat tinggal SDN Jati Bening Baru 5. Sampai jumpa guru-guru dan teman-temanku. Ini adalah lembar akhir catatanku di catatan akhir sekolah. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa diri.